Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapati tugas dari peningkatan kinerja guru PJOK yang dari Kemendikbudristek dengan tema SEM Sport Education Model. Nah, SEM Sport Education Model ini agak telat. Nah, SEM Sport Education Model. Sport Education Model merupakan pendekatan pendidikan olahraga yang holistik, mendorong pengembangan keterampilan, nilai dan pengetahuan melalui pengalaman langsung. Nah, di sini jika SEM diterapkan terhadap siswa sebagai pendekatan pendidikan olahraga yang holistik, itu tidak hanya memberikan pengajaran di kelas saja. Sesuai modul ajar kurikulum Merdeka, bahwa pendekatan terhadap siswa itu yang dulunya kalau seperti zaman dulu tuh guru tuh CBSA, Cul Budak Sena Anteng, Nangkring dan lain sebagainya. Kalau di kurikulum Merdeka, guru tetap harus aktif mengajar langsung terhadap siswa dengan pengembangan-pengembangan, tidak hanya gerak dasar terus yang monoton. Nah, harus mengembangkan permainan seperti bola voli dan lain sebagainya. Itu harus ada kompetisi antar kelas dan lain sebagainya gitu. Next. Nah, aduh. Nah, apa itu SEM Sport Education Model? Nah, yang tadi kita sambungkan, model pembelajaran olahraga yang berfokus pada pengalaman, interaksi, dan kolaborasi dalam konteks olahraga. Pembelajaran berbasis pengalaman, siswa melalui belajar berpartisipasi aktif dalam berbagai olahraga, bukan hanya teori yang tadi saya katakan. Yang keduanya, kompetisi sehat. Model ini mendorong kompetisi yang sehat, membantu siswa mengembangkan sikap sportivitas. Jadi jangan di PJOK itu tidak hanya sok olahraga, ya bola anak kiki dan lain sebagainya. Nah, sifat sportivitas juga harus diterapkan terhadap siswa. Jatuhnya seperti apa? Ketika pembelajaran tidak ada yang berantem, main-main dan lain sebagainya gitu. Ketika banyak pas pembelajaran dikasih permainan, pas sirik-sirik gitu dan lain sebagainya lah gitu. Jika model SEM ini diterapkan, guru harus ada, kenapa ada refleksi, umpan balik dan lain sebagainya, agar siswa tersebut tidak hanya olahraga, beres selesai ganti baju langsung istirahat, tidak. Jadi harus tetap diterapkan terhadap siswa untuk membangun sikap sportivitas. Nah, di sini keterlibatan siswa, saya mendorong siswa mengambil peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Di sini ketika pembelajaran di lapangan, langsung pembukaan, pemanasan dan lain sebagainya. Nah, di SEM ini sebenarnya saya sudah menerapkan dari awal. Pembelajaran SEM ini ternyata ada mengambil peran aktif dalam perencanaan. Jadi kita harus menyusun sesuai perencanaan. Jangan hanya ngadadak tuh pembelajaran, ayo nama orang sepak bola. Tetap dari hari sebelumnya kita harus direncanakan dulu. Besok pembelajarannya apa yang mau diterapkan terhadap siswa dalam pelaksanaannya, dan evaluasi kegiatan olahraga. Yang tadi saya katakan, tidak hanya beres selesai olahraga selesai, tetap kita kumpulkan siswa, evaluasi apa yang kurang, apa yang lebihnya dalam pembelajaran tersebut gitu.
Prinsip-prinsip dasar SEM, Sport Education Model. Nah, model pembelajaran pada prinsip-prinsip pedagogik yang bertujuan untuk memaksimalkan pengalaman belajar. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Model ini menekankan keterlibatan aktif siswa, mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka yang telah dipelajari. Peran guru sebagai fasilitator. Nah, di sini guru itu sebagai fasilitator, guru berperan sebagai pembimbing, memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa. Jadi jangan ketika siswa ada mengeluh atau sakit dan dibiarkan gitu. Tetap harus dibimbing oleh gurunya gitu. Pengembangan keterampilan sosial, model ini menekankan pentingnya kerjasama tim, komunikasi, dan kepemimpinan dalam konteks olahraga. Ya, di sini keterampilan sosial juga itu penting karena jika dalam olahraga tidak ada kerjasama tim, salah satu contoh sepak bola, idealis atau bola voli misalkan idealis mainnya sendiri masing-masing, insya Allah dalam sebuah permainan tersebut tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Komunikasi. Nah, di sini banyak siswa sudah tercerminkanlah di sekolah bahwa komunikasi antar siswa itu sangat aktif gitu. Salah satu contoh saya memberikan kemarin model pembelajaran bola voli. Mereka aktif komunikasi antar temannya. Woi, tongkat dia, dan lain sebagainya gitu. Nah, dan kepemimpinan dalam konteks olahraga. Jadi di sini tidak hanya guru yang menjadi fasilitator juga. Di sini ada model pembelajaran peer teaching. Pembelajaran sesama teman sebaya. Jadi kadang kalau saya ngasih fluid, nih, coba pimpin. Agar siswa tersebut merasakan gimana menjadi seorang pemimpin itu dalam memberikan suatu pembelajaran, terutama di pembelajaran PJOK. Yang selanjutnya komponen utama SEM, Sport Education Model. Nah, Sport Education Model memiliki komponen utama yang saling terkait dan mendukung tujuan pembelajaran. Yang pertama, tim. Siswa dibagi menjadi beberapa tim setiap kompetisi atau pembelajaran. Jadi tidak hanya kenapa harus dibagi beberapa tim atau kelompok. Karena dalam PJOK seharusnya siswa itu harus berperan aktif terus gitu, tidak diam dan lain sebagainya. Kalau ada yang satu diam, berarti cara mengajarnya kita sebagai fasilitator ada yang kurang. Jadi semua gimana caranya siswa berperan aktif. Baik kalau misalkan bolanya 2, gimana caranya, atau dengan dirubah dengan permainan dan lain sebagainya gitu. Yang berbentuk sebuah tim. Yang kedua, musim. Model ini menyelenggarakan sebuah olahraga yang terdiri dari berbagai kegiatan. Nah, salah satu contohnya kalau di PJOK ada O2SN, ada misalkan ada lomba-lomba kegiatan olahraga futsal dan lain sebagainya, bola voli, kejuaraan selain itu. Di sini sebenarnya siswa itu harus diperan aktifkan gitu, diterjunkan sebagai sebuah pengalaman. Nah, yang ketiga, kompetisi. Kompetisi tim berkompetisi atau satu sama lain dalam berbagai pertandingan dan turnamen ya. Contohnya seperti tadi, harus dibiasakan siswa itu kalau misalkan ingin berprestasi, pengalaman-pengalaman seperti sebuah turnamen di luar bidang pendidikan. Ya, terutama di bidang pendidikan itu udah wajibnya gitu. Nah, tahapan selanjutnya, tahapan implementasi SEM
Nah, implementasi SEM melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur. Yang satu, nah yang tadi saya katakan, perencanaan. Guru dan siswa bersama-sama merencanakan olahraga, termasuk olahraga yang akan dilakukan dan aturan permainannya. Jadi sebelum ke permainan, kita harus memberikan pengarahan, peraturan-peraturan, nggak boleh seperti ini, terutama banyak siswa yang berbicara kasar dan lain sebagainya, kita briefing dulu sebelumnya. Nah, yang kedua, pelaksanaan. Tim berlatih dan berkompetensi sepanjang musim menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari selama belajar di sekolah. Nah, evaluasi. Guru dan siswa mengevaluasi kinerja tim, menganalisis kekuatan dan kelemahan tim, serta merencanakan perbaikan untuk kompetisi berikutnya. Nah, kompetisi juga tidak harus kegiatan O2SN dan lain sebagainya. Kita adakan kompetisi di sekolah. Salah satu contoh kemarin saya lihat Pak Tri di sini mengadakan kompetisi antar kelas, baik laki-laki ataupun perempuan dalam bidang bola voli. Nah, dalam bidang bola voli, meskipun tidak ada reward dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah event mini untuk mengasah pengalaman siswa. Nah, manfaat penerapannya. Manfaat penerapan. Nah, manfaat penerapan SEM Education Model. Penerapan model ini memberikan banyak manfaat bagi siswa dan program olahraga. Satu, meningkatkan keterampilan olahraga. Siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan olahraga yang beragam melalui praktek serta kompetisi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan sosial. Model ini mendorong kerjasama tim, komunikasi, dan kepemimpinan dalam konteks olahraga. Yang ketiganya, meningkatkan kebugaran fisik. Siswa berpartisipasi aktif dalam olahraga, meningkatkan kebugaran dan kesehatan fisik. Nah, selanjutnya, kesimpulan. Nah, kesimpulan dan rekomendasi. SEM merupakan model pembelajaran olahraga yang berpotensi meningkatkan keterampilan olahraga, keterampilan sosial, serta keterampilan kebugaran fisik siswa. Implementasi efektif. Implementasi SEM model membutuhkan perencanaan yang matang, didukung dari pihak sekolah dan komitmen dari guru dan serta siswa. Jadi seperti dari pihak sekolah memberikan fasilitas bola dan sebagainya, dan alhamdulillah Bapak selalu memberikan dukungan, salah satunya dari peralatan. Terus dulu pernah Bapak mendukung untuk mengadakan ekstrakurikuler dan sempat berjalan beberapa waktu karena terhimpit atau dari pelatihnya gitu. Nah, kalau dukungan dari sekolahnya sudah ada. Nah, ini contoh dukungan dari guru. Ketika ada siswa yang berprestasi, dukungan dari guru atau wali kelas. Tahun kemarin itu kelas Bu Sri, kelas 6. Dari kelas 4 sampai kelas 6, siswa tersebut berprestasi dalam bentuk sepak bola. Ya, cabur olahraga sepak bola. Nah, setiap izin pasti selalu diizinkan oleh Bapak juga, selalu diizinkan dan diberikan tugas tambahan. Jadi jangan sampai menghambat prestasi siswa gitu. Nah, pengembangan berkelanjutan penting untuk terus mengembangkan sport education model agar tetap relevan dan efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran olahraga. Nah, di sini
pengembangan berkelanjutan yang tadi saya katakan, contoh kemarin Pak Tri memberikan sebuah kompetisi. Nah, itu sebagai pengalaman yang efektif agar tidak demam panggung, ya kata atlet-atlet mah. Jadi agar terbiasa dilihat penonton dan lain sebagainya, mengadakan event kecil seperti itu gitu. Jadi model pembelajaran SEM ini di kurikulum Merdeka itu wajib diterapkan. Jadi tidak hanya mengajar tentang fisik, hayo fisik. Terus seorang fasilitator nyarekan siswa dan sebagainya. Gimana cara siswa agar senang terhadap kita sebagai tenaga pendidik gitu. Sebagai guru gimana caranya? Rumuskan cek Sunda nama meh resep ya ke orang kumaha carana. Urang galak tapi disenangi oleh siswa seperti itu mungkin Bapak Ibu. Sekian presentasi dari saya. Mungkin jika ada yang mau bertanya, saya buka sesi tanya jawab tentang SEM ini. Izin ya Bu, tanya. silakan. Ini Pak, tadi yang Bapak bahas tentang sport education model. Ya. Bagaimana penerapannya, tujuannya seperti apa. Yang ingin saya tanyakan, apa tantangan seorang guru, gitu, Anda sebagai guru PJOK, dalam menerapkan pembelajaran sport education model kepada peserta didik gitu. Kemudian gimana Anda mengatasinya? Oke, cukup bagus pertanyaan dari Bu Sipa, terima kasih. Penerapan dalam SEM ini, penerapan terhadap siswa gimana jika ada permasalahan dari siswa gitu ya. Saya sering mengalami ada siswa ketika udah jenuh duduk, ada siswa kebanyakan di sini banyak faktor dari latar belakang keluarga, dari unsur perceraian dan lain sebagainya. Siswa jadi malas belajar. Terus ketika pembelajaran ada yang duduk dan lain sebagainya, kita respon hal seperti itu. Terus kita ambil siswa tersebut apa yang menjadi akar permasalahan. Terus kita itu harus berkolaborasi yang saya tadi sampaikan. Satu, dengan orang tua. Apakah kenapa siswa ini menjadi malas atau dan lain sebagainya, faktor-faktornya. Ternyata saya telah menelaah siswa tersebut kondisinya broken home sehingga terlantar dalam pembelajaran, baik di rumah, disuruh sekolah pun seenaknya dan lain sebagainya ya. Nah, yang kedua, kolaborasi dengan wali kelas. Nah, gimana nih anak ini ada trouble, faktornya dari apa? Nah, setelah dari kedua faktor itu, kalau misalkan masih ada kendala, langsung berkomunikasi atau berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Selaku Kepala Sekolah di sini, selama kita bisa handle, kita tangani oleh sendiri dengan kedua pihak tersebut. Kalau misalkan sudah tidak terhandle, baru kita kembangkan lagi. Di mana nih? Bagaimana caranya untuk mengelola siswa tersebut, yaitu dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, insya Allah jika kasus tersebut semuanya berkolaborasi, insya Allah siswa akan ada perubahan. Dengan salah satu contoh di sini, saya dari yang kelas 4 dan kelas 5, kelas 4 dan kelas 3 itu sudah saya handle. Ternyata ada beberapa faktor, cuman sampai ke Bapak Kepala Sekolah, karena masih bisa dihandle oleh wali kelas dan orang tua, komunikasi. Ya itu mungkin caranya gitu. Mungkin ada lagi?
Bu. Izin bertanya Pak, bagaimana Bapak melakukan refleksi setelah setiap sesi kegiatan olahraga berakhir? Nah, refleksi setiap kegiatan pembelajaran berakhir, di sini saya mengadakan refleksi tanya jawab terhadap siswa bagaimana pembelajaran hari ini dan lain sebagainya. Kalau misalkan Pak kurang puas, berarti jam di sini harus ditambah. Yang pertama, yang kedua, refleksinya jika siswa kurang suka dengan pembelajaran ini, kita modifikasi dengan permainan dan lain sebagainya. Pak, saya mah pengen bola voli tapi jangan berfokus terhadap bola volinya, pengen permainan. Oke, kita sebagai fasilitator di sini harus menuruti siswa jika pembelajarannya pengen dimodifikasi. Nah, sebagai guru juga, sebagai fasilitator, guru harus dapat atau bisa memodifikasi pembelajaran apa yang siswa mau gitu. Tidak monoton di situ terus. Itu mungkin refleksinya. Ada lagi Bu, Bapak kalau misalkan Bagaimana Bapak menilai perkembangan keterampilan siswa dalam konteks model pendidikan olahraga saat ini? Jadi ketika dulu kan mungkin belum ada nih model ini. Yeah. Nah sekarang setelah diterapkan, menurut Bapak apakah lebih baik atau bagaimana? terima kasih pertanyaannya dari Ibu. Justru dengan adanya model SEM ini, perkembangan siswa itu menjadi perubahan yang sangat baik gitu. Karena yang dulu seorang fasilitator atau guru tuh hanya menilai dengan nilai terus. Di sini juga bukan dari dulu sih, emang yang seharusnya kita sebagai fasilitator jangan menilai itu dengan angka. Sikap, sifat, perilaku, tanggung jawab itu harus diterapkan terhadap siswa, karena jika tidak diterapkan, siswa ya banyak yang ngeyel dan lain sebagainya. Setiap hari, setiap pembelajaran. Nah, kenapa saya tidak langsung ke lapangan? Ada di kelas dulu gitu. Sebelum terjun ke lapangan, saya beberapa menit di kelas, karena harus setiap pembelajaran itu harus mengingatkan tentang tanggung jawab, sikap, sifat, dan lain sebagainya, itu harus diterapkan gitu. Absen, Pak saya nggak masuk, harus ditekankan terhadap siswa. Boleh tidak hadir, maksimal tiga kali hadir, itu pun misalkan dengan alasan ada yang meninggal, sakit, dan lain sebagainya. Jadi seorang fasilitator ini tetap sampai kapanpun harus berkolaborasi yang pertama dengan orang tua, karena pembelajaran di sekolah itu hanya beberapa jam, lamanya itu tetap di rumah. Jadi nilai itu harus selalu diterapkan dari mulai sikap, sifat, dan lain sebagainya. Tidak hanya angka terus gitu. Ya, itu mungkin dari saya. Ada lagi Bu? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Bapak, ada? Cukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.